kloter mana, penerbangannya berapa nanti, nah akan ketahuan ya. Siap, lanjut Pak Firly. Kloter Nah, Bapak Ibu, ini rencana perjalanan jemaah haji yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Insya Allah kloter 23 akan berangkat di tanggal 26 ya. Kloter 26 berangkat di tanggal 29, kloter 27 berangkat di tanggal 30. Dan insya Allah sesuai dengan putusan pemerintah pusat, insya Allah Bapak akan melaksanakan wukuf di Arafah di tanggal 5 Juni. Nah, 5 Juni ini baru ini nih kalbar penerbangan yang terakhir nih. Tapi ada untungnya Bapak Ibu. Bapak Ibu nyampe nanti di Mekah langsung umroh sunnah, umroh wajib. Umroh wajib nggak lama, beberapa hari lalu pergerakan untuk wukuf di Arafah. Jadi Bapak tenaganya masih fit. Makanya pemerintah itu menentukan H-3 bisa lawat nggak jalan. Jadi nanti kalau bisa lewat gak jalan, Bapak berkuat nak ke haram, jangan protes, bis gak jalan. Memang kata pemerintah seperti itu. Nah tujuannya supaya Bapak H-3 itu tidak bolak-balik ke haram, mengkondisikan tenaga Bapak. Nah nanti diarahkan sholatnya di aula hotel atau di dekat hotel dekat masjid dekat hotel. Nah tetap ditekankan tetap berjamaah Bapak Ibu, ya. Nah nanti di tanggal 8 baru Bapak pergerakan untuk wukuf di Arafah. Nah kemarin saya sudah konfirmasi kepada tim kesehatan untuk dari sekarang kota Pontianak ini agar didata jemaah yang risti yang sudah berumur dibedakan dengan jemaah yang kuat karena persiapan untuk murur nanti. Karena pemerintah mulai tahun lalu menerapkan sistem murur. Nah, saya mengalami karena saya ketua kloter tahun lalu 2024. Saya memimpin jemaah yang murur. Alhamdulillah tidak ada hambatan, lancar semua. Nah, nanti yang pengertian murur ini nanti jemaah-jemaah yang masuk bis murur dia tidak mabit di Muzdalifah. Sebentar aja, syarat aja untuk mabit, nanti lanjut ke Mina. Nah sementara yang bis yang orang-orang yang kuat, jemaah yang kuat ini, nah nanti tetap mabit di Muzdalifah. Nggak berapa lama nanti ada di komando bis jemput lagi lantar ke Mina lagi, ya. Nah itu pergerakan kita. Lanjut Pak Beti. Nah ini koper Bapak Ibu ya. Bagi KBIH kopernya sudah saya bagikan kemarin. Untuk tulisan ini jangan ditulis dulu ya. Hari ini saya umumkan kombinasi komposisinya, nama-nama dan karung dan regunya, regu berapa. Nah saran saya Bapak Ibu, foto yang telah kita siapkan itu saya berharap Bapak kalau bisa disablon. Tahun lalu kita buat inovasi ada foto karena 2024 ada anggarannya, Ibu. Nah tahun sekarang kita kena periode efisiensi. Jadi sehingga dana yang peruntukan untuk saya nempel itu sekarang nggak ada lagi. Nah makanya saya berinisiatif rapat kepada kawan-kawan saya, bagaimana caranya supaya foto ini sebagai ciri khas kota Pontianak. Saya bilang kita tidak mau berisiko. Jangan ada namanya tarikan kepada jemaah. Sepeser pun saya nggak mau. Maka saya mengambil langkah, foto yang Bapak ini sudah kumpulkan saya kembalikan lagi. Nah nanti saran saya, foto dan tulisan ini kalau bisa aman Bapak disablon, ya. Sablon biaya seragam semua nanti dan tidak pada lepas sablon. Tetapi kalau kemarin yang kita buat pakai apa? Kecekak kemarin tuh, itu ketika nyangkut lepas dia. Ya, baju ini bisa koyak. Nah, saran saya Bapak Ibu minta pergi ke toko sablon, konsepkan
nama bapak siapa, nomor paspor, embarkasinya, kloternya, rombongannya berapa. Nah, catat, serahkan fotonya baru disablon. Nah, aman tuh, rapi. Nah, saya minta untuk Kota Pontianak wajib ada foto lengkap ya. Nah, karena nanti saya akan membantu Bapak Ibu pertama di asrama haji sini. Saya mengkondisikan H-1 koper Bapak Ibu sudah diantar ke asrama haji. Nanti hari dan jamnya saya sampaikan. Nah, kita kondisikan semua nanti itu, terutama koper besar ya. Koper besar. Koper besar masuk ke asrama haji. Nanti di embarkasi Batam Bapak Ibu jangan cari lagi koper besarnya. Nanti terima tak terima di Mekah nanti. Nah, cuman kalau saya baca di tahun ini nyampe di siang kayaknya. Kemarin saya lihat siang. Nah, kalau siang itu menjelang asar, saran saya untuk umroh wajibnya lebih enaknya setelah isya. Nanti maghrib turun, maghrib isya sana langsung, jadi tidak panas. Kalau kita langsung misalnya nyampe habis zuhur, cuaca kan panas, Bapak Ibu capek dari Batam ke Jeddah, Jeddah ke Mekah, Mekah lagi umut pening kepala nih, panas kan. Nah, saran saya jangan langsung umroh wajib, kecuali kita malam. Tahun lalu saya malam, nyampenya jam 12 malam. Nah, enak kita, walaupun capek terasa badan tapi tidak panas. Nah, kami mengkondisikan 1 jam ke depan baru kami laksanakan umroh wajib sampai subuh. Nah, habis sholat duha kita pulang ke hotel, baru kita kemaskan koper-koper kita, kamar-kamar kita, genahkan semua. Nah, itu pergerakan kita ya. Nah, lanjut Pak Petri. Jadi koper jangan diotak-atik dulu ya. Kalau Bapak mau siapkan depan kamar atau di tempat khusus boleh. Dari sekarang siapkan kopernya. Ketika mengingat barang-barang yang mau dibawa, langsung masukkan ke koper. Jangan tunggu nanti ketika nak berangkat. Biasa penyakit kita seperti itu. Ketika kita nak berangkat, baru kita gasak gusuk. Nanti ketika kita baru tinggal, baru nyerana orang. Salah siapa? Nah, itu penyakit kita. Maka kalau saya itu, kalau mesti mau berangkat, saya siapkan tempat kopernya, barang-barang dibawa. Misalnya apa? Masukkan lagi. Ingat, ketika mau tidur, ketika ingat itulah langsung. Jangan besok ya Allah. Nah, itu penyakit kita tuh. Besok ya lupa lagi. Ya. Nah, nanti harapan saya ketika Bapak sudah berkomitmen seperti itu mempersiapkan jauh hari, ketika berangkat sudah real semua sudah barang-barangnya. Maka harapan saya ketika Bapak melangkahkan kaki kanan dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, tidak ada lagi cerita balik. Kalau Bapak balik merusak niat Bapak. Itu kata kiai saya, pakai pesan itu. Maka saya praktekkan. Nah, nanti ketika ada barang tinggal, misal kacamata kalau tinggal apa, minta anak ya, Dek, ambilkan kacamata mama di atas itu. Nah, baru jangan balik lagi. Sekali niat, langsung niat. Udah urusan Allah semua. Ya. Nah, ketika bismillah tawakkaltu 'ala Allah, itulah titik awal Bapak beribadah untuk haji. Tanamkan ketika bismillah tawakkaltu 'ala Allah, ini urusan Allah semuanya. Maka ketika perjalanan dari Pontianak sampai ke Mekah, apapun yang terjadi ketika ibadah Bapak haji di Mekah nanti, jangan diprotes, jangan didongkolkan. Itu salah satu cobaan Bapak untuk meraih haji yang mabrur dan mabrur. Maka alhamdulillah di kloter saya kemarin 2024 kloter BTH 20 gak ada yang namanya bantah-bantahan, gak ada. Memang saya tekankan, ketika ada di grup yang begitu sedikit sinyalnya lain, langsung ditangkap. Bapak, mohon dengan hormat, boleh ke kamar saya sebentar. Ya, kita diskusikan, clear. Nah, sekarang tergantung kesigapan ketua kloternya juga, sama tim kloternya. Ya, nah saya berharap Bapak Ibu yang tergabung dalam kloter Kota Pontianak, tim kloternya bisa sigap. Nah, nanti karung-karung, nanti saya beri juga materi nanti pembekalan, pemantapan untuk karung-karung apa aja yang bisa kita laksanakan selama dalam perjalanan ini. Ya, semuanya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut Pak Menteri. Nah, ini barang-barang yang mau dibawa nih. Perlengkapan harian wanita, perlengkapan harian pria, udah masuk di sini nih. Nanti saya share di grup, saya kirim ke Pak Junaidi. Nah, Bapak Ibu buka ya. Nah, kalau bisa di print, dilihat barang-barang apa. Kalau ada yang tidak ada di sini, boleh tanyakan.
Kayak pawang nak potong sapi, jangan dibawa. Sana ada petugas yang potong sapinya. Untuk dam, untuk korban ada semua. Yang bapak bawa nak barang pula, nanti dicegat barang. Pokok barang-barang yang terlarang di koper besar, nanti risikonya koper bapak dibongkar. Saya berharap Kota Pontianak tidak mengambil risiko, mengambil yang aman aja, supaya ibadah ibu bapak nyaman. Nanti ketika koper nanti ada barang terlarang di dalamnya, bapak tidak ketemu dengan koper. Bapak di mana, koper di mana? Tidak mungkin bapak dipanggil. Salah satunya petugas karena ini melanggar aturan, tetap dibongkar. Nah kalau sudah dibongkar ini tidak murni lagi. Barang-barang yang sudah utuh bapak kirim, bapak bungkus, bapak packing, ini bisa terbongkar. Yang kita sayangkan barang itu kadang-kadang ada yang keluar tercecer. Itu risiko kita. Supaya tidak terjadi kepada bapak ibu, khusus Kota Pontianak, ketentuan pemerintah harus ditaati. Ya, nah, ini udah nanti dibaca di grup aja, nanti saya kirim. 45 dah. Nah, terus aja. Nah, ini alurnya nih. Asrama haji ya. Nanti bapak ibu saya umumkan. Bapak ibu kloter ini pertama kloter 23 nanti. Jam hari apa, jam berapa, tolong ikutin komando saya. Jangan bawa anak nubla, bisa jam 10 kumpul, dan 11 lah katanya. Kalau asrama haji itu tidak bisa neko-neko bapak ibu. Bapak ibu tidak nginep di asrama haji Pontianak. Hanya tinggal sebentar untuk menghadiri acara pelepasan dengan biasanya dengan Pak Gubernur atau biasanya dengan Pak Wali Kota dan sebagainya, pejabat-pejabat kita baru dilepas. Waktunya singkat, bapak nanti ditunggu di situ. Kalau jemaah satu masih kurang, nanti sasarannya saya. Mana kasih PHU Kota Pontianak? Ini satu kurang. Tarak becus nih, saya lagi salah. Ada saya udah maksimal dah mempan bapak ibu nih. Nah, tolong supaya program-program kita lancar, ibadah bapak ibu lancar, ayo sama-sama kita. Ya, ini demi bapak semua nih. Saya dah bilang ke kawan-kawan PHU Kota Pontianak, kita sudah meniatkan mewakafkan diri kita untuk jemaah. Kalaupun ada perselisihan kita selesaikan semua. Jangan dibawa ke Mekah. Masa ketika ada masalah langsung dimasukkan ke kota, penyakit tuh. Makanya konsep saya itu ketika ada permasalahan, udah jangan jadikan suatu permasalahan itu, terima dengan ikhlas, ditelaah apa penyebabnya, apa dosa kita, kemudian kita carikan solusinya, amanlah. Dan yang kedua, kita berpatokan kepada hukum Allah. Allah tidak akan memberi beban kepada kita di luar batas kemampuan kita. Nah itu intinya. Ketika ada permasalahan pasti ada solusinya. Nah kan ketika ada masalah, oh pening kepala aku. Yang berpening siapa? Kau sendiri berpening. Makanya saya itu tidak ada otak sih hati saya ini. Cuma tak punya beban saya pelong. Saya kembalikan kepada Allah lah udah. Banyak ketika ribut dengan istri, biasa itu namakan keluarga. Tak ada mungkin yang namakan keluarga itu tak ada pernah selisih. Tetap ada. Nah, cuma jangan nggak terlalu beladen. Udah kalau suami lagi balik kerja panasnya kan ada masalah kantor balik malah istri pun nyambut ya. Awas salam lah udah. Ibarat kebakaran, rumah kebakaran, dah itu kan api itu. Bapak ibu datang bawa api lagi, maka jadilah ambilkan air. Azan kan hilanglah apinya itu. Nah itu Pak. Jadi intinya nanti ketika apapun yang terjadi selama dalam perjalanan bapak ibu haji nanti kembalikan kepada Allah semua. Ya, ketika nasi terlambat jangan diprotes. Ketika air mati, ini hal-hal yang biasa terjadi di haram. Karena saya ada pengalaman berangkat 2015, 2017, 2024 saya tidak bisa apa-apa yang terjadi ini. Maka saya berharap untuk Kota Pontianak, raihlah prestasi, wujudkan haji yang mabrur dan mabrur. Tanamkan ini haji yang pertama, yang terakhir buat bapak ibu. Jangan ada gambaran, gampang, kami masih muda, baru gak 60, masih ada 70-80 ke depannya. Jangan harap, bisa jadi, ya serusak kita dipanggil oleh Allah, mana tahu kita. Nah, maka tanamkan di hati kita ini haji yang pertama dan yang terakhir sehingga kita bisa maksimal. Nah sama tanamkan diri kita, besok lusa kita pasti meninggal. Maka kita tidak bisa sembarangan. Sholatnya bisa maksimal, zikirnya diperbanyakkan untuk persiapan kita menghadapi kematian. Nah ini
Kehidupan dunia ini bersifat sementara Bapak Ibu, tidak ada yang kekal. Bagaikan halte, bis itu lewat, halte berhenti sebentar, nurunkan penumpang, naik penumpang, jalan lagi. Siapa yang tertinggal? Habislah dia. Nah, maka saya sudah punya komitmen membawa Bapak Ibu menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Pak Menteri, ini asrama haji. Ini asrama haji, udah paham semua asrama haji Bu ya? Nah, mulai tahun ini Pak Kakanwil kita, Kementerian Provinsi Kalimantan Barat, tahun ini akan meresmikan pemberangkatan jemaah haji mulai tahun ini di asrama haji. Nah, pada prinsipnya beliau demi Bapak Ibu semua nih. Padahal beliau nih dapat tawaran dari pusat berangkat tahun ini untuk tenaga pusat. Tetapi beliau tunda aja karena mau melepas Bapak Ibu di asrama haji tahun ini. Karena beliau sudah mengemas, membuatkan suatu inovasi sehingga asrama haji berubah seperti itu. Nah, beliau akan melepas Bapak Ibu. Nah, doakan tahun depan beliau berangkat, ya. Saya ikut. Nah, itu intinya tuh. Ya, lanjut tadi. Ya, lanjut tadi. Lanjut. Waktu juga nih kan. Nah, ini Bapak di asrama ini di Batam tadi Bapak Ibu. Ini di Batam. Nanti di Batam Bapak Ibu udah sampai di tarikan asrama haji sini, Bapak berangkat pakai bis Damri. Nanti Bapak Ibu, ini saking istimewanya Bapak Ibu, tamu-tamunya Allah, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, pejabat sekalipun tetap masuk ruang tunggu. Tetapi tamu-tamu Allah ini tidak berada di ruang tunggu, langsung ke pesawat. Bayangkan, pernah gak Pak Gubernur itu dari mobil langsung ke pesawat? Ada, tetap pakai VIP dia. Nah, tetapi Bapak Ibu ini langsung, ada singgah-singgah, langsung dari Pontianak asrama haji, naik bis Damri, langsung ke pesawat, naik langsung ke pesawat. Nah, itu ya. Nah, sampai asrama haji embarkasi Batam Bapak Ibu, nah saya pesankan dilatih kesabaran juga di sana. Bapak antri nanti duduk, diperiksa oleh petugas, nanti dapat di pingkos itu Bapak dalam duit real nanti, ya. Nah, Bapak Ibu nanti dikasih oleh pemerintah di sana. Itu dalam bentuk real. Kalau tidak ada perubahan masih 750. Ya, nah tetap insyaallah. 750 real kisaran 3 juta 5 kurang lebih. Ya, kurang lebih itulah. Itu buat saku Bapak di sana. Nah, cuma saya pesankan Bapak Ibu, duit ini jangan sembarang bawa. Kalau Bapak ke haram jangan duit itu dibawa. Banyak kejadian cecer. Di bawah bis terletak buat beli bingkos, masih lengkap dengan amplopnya. Nah, dikemas Bapak Ibu, ya. Tetapi walaupun hilang, biasanya aman sana, karena ada petugasnya. Ketemu langsung bawakan berkas petugas, nanti masukkan informasikan ke tim kloter. Ini jemaah siapa? Nah, nanti ketahuan nanti itu, ya. Tapi harapan saya, kalau ke haram seperlunya aja uangnya, jangan terlalu banyak. Benar, nanti kebanyakan bimbang pula nak sholat. Ketika sholat letakkan tas di bawah, bimbang pula, hilang dah. Ya nggak usah di haram, mikir duit, pakai duit itu sebentarnya ya udah, ya terlalu banyak, ya. Nah, secukupnya aja nanti, oke? Ya, lanjut Menteri. Nah, nanti Bapak Ibu antri juga dari di aula embarkasi Batam nanti itu Bapak akan diperiksa. Nanti kalau ada yang agak naik darahnya, kemudian asam urat, ini 3 bersaudara nanti, darah, asam urat, kolesterol. Biasa dia tuh. Nah, Bapak jangan galau ya, jangan galau karena kondisi Bapak itu capek tenaga, capek pikiran. Biasanya kalau capek pikiran tenaga ini biasa naik sedikit. Nah, kalau naik, sampai pun Bapak ke klinik, jangan dihiraukan benar. Terima ini datangnya dari Allah, kembali kepada Allah, gitu aja udah. Insya Allah kita bantu, dari PHU bantu proses. Bagaimana bisa Bapak Ibu yang sudah sampai ke embarkasi bisa berangkat semuanya. Terkecuali ada hal-hal yang bersifat penting, yang tidak bisa, yang sudah menjadi ketentuan pemerintah. Nah,
Tapi kalau kayak darah tinggi, asam urat, kasih obat klinik, tidur udah. Ketika bapak masuk ke klinik, jangan pikir apa-apa, tidur ya udah. Nanti dokter kasih obat. Nah, detensi lagi, bagus dah layak terbang, aman. Nanti saya pun akan mendampingi selama di Batam, Bapak Ibu. Ya, saya akan perjuangkan Bapak Ibu yang sudah sampai ke Batam akan terbang semua. Seperti kejadian di 2023, ada satu jemaah yang sudah disampaikan oleh dokter embarkasi bahwasanya jemaah ini tidak layak terbang. Nah, saya selaku kasih WHO tetap berupaya memperjuangkan Bapak Ibu bisa terbang, kalaupun sudah dikatakan positif tidak bisa terbang. Nah, setelah kita perjuangkan dengan dokter provinsi, kemudian kita bicarakan dengan tim kloter, kita bicarakan dengan tim kesehatan embarkasi, alhamdulillah dengan perjuangan dan bantuan Pak Orison. Cuman kemarin ada catatan di keterangan puskesmas saja yang membuat dia terganjal kemarin itu. Nah, sehingga kita diskusi, saya bilang, dok, ini secara kasat mata jemaah ini kuat, fisiknya kuat, tidak ada faktor sehingga membatalkan penyakit-penyakit yang tidak ada. Cuman bahasanya tidak layak terbang. Nah, ketika ada perjuangan dari tim kita, dari provinsi, Kementerian Agama, Kalimantan Barat juga kita berjuang, alhamdulillah. Nah, sampai ke Pak Orison kita bel. Dokternya kita bel tidak tengah malam, jam 11 malam. Jadi katakan tidak layak terbang. Kita konfirmasi ke dokter nggak nyambung. Akhirnya saya bilang ke kawan-kawan provinsi yang kesehatan, apa solusinya, Pak? Salah satu solusinya kita bel Pak Orison, pejabat kita bel Pak Orison. Tengah malam, bayangkan, jam 12 malam Pak Orison tidur lah. Bangun, tak apa-apa. Itu di jemaah kita siap, kata Pak Orison. Apa kendalanya? Minta Pak komunikasi dengan Pak Dokter agar catatan ini agak dirubah sedikit. Nah, itu permintaan berkat Dokter Embarkasi Batam. Nah, atas perintah Pak Orison aman semua lah, udah langsung di PDF kan kirim ke Batam. Udah berangkat semua kita. Alhamdulillah. Bayangkan kalau dia gagal berangkat, mereka berangkat 4 bersaudara. Kalau satu gagal, enggak, yang 3 ini pada malam mikir kan. Kalau bisa 3 ini batal juga, kacau semua. Alhamdulillah, perjuangan kawan tim kasih PHU kemudian Kanwil dari kesehatan juga berjalan sukses ya. Jadi apapun yang terjadi nanti terima, datangnya dari Allah, kembali kepada Allah, aman semuanya ya. Nah, ini Bapak langsung dari embarkasi Aula langsung ke persiapan untuk naik ke bandara. Ini bisa Saudi. Bang Haji. Nanti pesawat apa kita dia? Saudi tetap ya. Ke Jeddah. Tadi ya, tetap Saudi. Saudi itu besar 2 tingkat. Nanti tempat duduknya ditentukan juga ya. Jangan kalau ibu dapat di atas minta dibawa pula, tak bisa. Ya, nanti ada kelompok juga. Ada kalau minta di belakang pilot katanya. Ada bisa pula. Saya ketua kloter tak bisa. Apa ke ibu dekat pilot? Nah, aman nanti ya. Nanti enjoy kita nanti pesawat itu. Ya, lanjut Pak Petri. Jam 9.58 sampai jam berapa sih tadi? Nah, 10 ya? Mas 10 nanti kita jawab. Nah, hotel Bapak Ibu, hotel kita sudah mendapat informasi untuk Kalbar ini berderet hotelnya. Cuman agak bukit dikit katanya. Beda dengan kloter saya kemarin. Kalau saya kemarin itu hotel apa kemarin? Mezab Al-Adil. Nah, itu hotel besar, tapi muatnya Bu 4.000 jemaah. Nah, yang kasih bilang yang korodit tuh di liftnya sama di lobbynya. Alhamdulillah untuk PTH 20. Nah, ini tim saya nih, termasuk Ustaz Soleh tim saya. Nah, tahun ini berangkat lagi beliau. Insya Allah yang kloter 26 ada pengalaman dengan beliau nih. Insya Allah beliau termasuk dalam kloter 26. Ya, aman semua nanti. Lanjut Pak Petri. Kok nak pamit terlena dengan saya begini. Nah, silakan. Semoga selamat ya. Nah, kalau ada jadwal kapal bersiap, WA saya. Terima kasih. Siap. Kalau kita menjamu tamu
insya Allah kita pun dijamu oleh Allah. Hanya itu konsep saya. Kalau kita mempermudah orang, Allah akan mempermudah. Ya, itu konsep kita. Maka nyamanlah hidup dunia ini, tidak masalah. Kalau kita sedikit masalah, sedikit masalah, udah pikir aja udah. Otak ini banyak pikir kan jadi. Kalau mudah-mudah, ya. Lanjut lagi, apa lagi ini? Nah, ini pelaksanaan yang mandiri setelah Bapak nanti melaksanakan Al-Musnah, nanti rangkaian yang si bintang itu 32 hari di Mekah, dipotong Al-Musnah kurang lebih 4 hari, nanti sisanya itu Bapak Ibu sana mandiri itu 5 waktu. 5 waktu Bapak itu masing-masing kelompok biasa sekamar, ada adik-beradik, ada keluarga, kelompok. Nah, satu kan ibu-ibu jangan jalan sendiri ya. Kalau naik taksi jangan macam-macam. Bawa bapak-bapak. Nanti bapak-bapak kalau pakai taksi jangan ibu-ibu naik. Nanti kalau ibu-ibu naik, sopirnya tekan gas, jangan, bapak tinggal, istri bapak. Nah itu. Kalau naik taksi itu bapak-bapak dulu, ya. Nah itu, ya tak tinggal. Kita ini ya husnuzon aja, yang terbaik semua ya. Nah cuman yang saya sampaikan itu kan biasa terjadi, kita antisipasi supaya tidak terjadi semua. Nah, kemudian ini ya saya cium Hajar Aswad itu jangan dipaksakan Bapak Ibu ya, terutama ibu-ibu jangan memaksakan cium Hajar Aswad. Hukumnya sunnah. Apalah artinya kita melaksanakan sunnah, kita membuat hal-hal yang haram, bersikut, bahapul, bertijak, itu prosesnya. Maka saya sampai sekarang Bapak Ibu, saya minta kepada Allah semoga cium Hajar Aswad itu ada perubahan caranya. Tidak seperti itu. Ya, karena kan sunnah. Kejubel Bapak Ibu. Kadang-kadang 2017 saya meninggal di tempat itu. Bayangkan kalau udah berjubel Bapak ini bisa terbang di atas Bapak Ibu nih. Sempit didorong-dorong itu. Makanya saya bilang untuk Hajar Aswad jangan dipaksakan. Kalau Bapak ada niat, harus padu niatnya dari hotel. Niatkan memang Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan hamba untuk berjumpa dengan Rasulnya. Berikan kemudahan ya Allah. Nah dari hotel itu jangan bawa apa-apa, jangan bawa banyak tas-tas penuh-penuh bawa. Kalau kita cium Hajar Aswad bawa barang-barang banyak, nyangkut di badan kita tak bisa buka. Bukan ada lowong sini depan, cuma atas ya kosong, belakangnya nggak udah, sempit lagi kan. Nah tanamkan niat dari hotel memang kuatkan. Caranya pun ada juga caranya. Jangan Bapak langsung dari lampu hijau langsung ngerobos begitu, tetap terlempar Bapak. Putar dulu caranya. Putar. Jauh, putar, dekat. Ketiga makin dekat merapat. Keempat Hajar Ismail merapat. Tetapi cium itu bukan ketika kita melaksanakan hal-hal yang wajib ya. Umroh yang wajib jangan. Kita melaksanakan itu ketika rutinitas 5 waktu sholat itu. Misalnya kita mau maghrib, Nah, maghrib kita boleh tawaf, mau cium air sunat boleh, mau megang boleh, mau wajib Ismail boleh. Ya, kan kemarin disampaikan oleh narasumber kan, apa hukumnya ketika kita melaksanakan tawaf yang umroh wajib atau sunnah itu memegang Ka'bah, bagaimana hukumnya? Udah tahu kan? Nah, saya tidak masuk ke fikih lah. Saya bukan ahli fikih. Ya, saya cuma memperhati fikih. Nah, ya. Kemudian nah ini suasana ini di Arafah nih. Nah Bapak Ibu saya pesan juga ya, di Arafah di Mina kurang lebih sama kasarnya seperti ini. Bapak Ibu jangan protes lagi, karena ukurannya itulah dia sepadan kita ya kasor. Kalau kita mau besar-besar nanti di rumah kita beli simbet yang mahal. Nah, tidur lah, berdiri tak apa. Ini diukur di Arafah, itu tandanya kita nanti ketika jauh mahsyar nanti itulah kondisinya gitu. Gambaran Arafah ini jauh mahsyar kita nanti. Ya, berempet tidur, tak ada yang kosong, berisi semua. Nah, makanya saya harapkan nanti tim kloter itu ketika survei sama Karom, nah pastikan jumlah kasurnya, kapasitasnya berapa.
karena sampai kurang, ya. Nah, nanti dibina sama. Yang kedua, nanti ada bapak ibu menyatu dengan bapak ibu satu tenda. Jangan hiraukan.